Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutkan pelajaran kita tentang induksi matematika. Tetap semangat, optimis, jaga kesehatan di rumah, terus bergerak, harapan itu masih ada. Kita akan lanjutkan pelajaran kita matematika wajib tentang induksi matematika. Tadi kita sudah bahas tentang induksi matematika. Kasus pertama kita biasa sebut itu sebagai kasus deret ya, karena ada sebuah deret karena diminta membuktikannya dengan induksi matematika. Maka untuk pertemuan berikutnya ini pada episode ini kita akan masuk ke case yang kedua, yakni tentang kasus kedua induksi matematika berbentuk habis bagi atau pembagian itu ya. Ya, misalnya kita punya sebuah permasalahan ini ya. 5 pangkat n dikurang 1 habis dibagi 4. Kita akan buktikan ini dengan induksi matematika. Ingat, induksi matematika punya 3 tahapan, 3 prinsip langkah ya. Yang pertama adalah dibuktikan untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1, maka 5 n kita ganti 1, 5 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 4. Ini benar ya. 5 kurang 1 sama dengan 4. 4 itu bilangan yang habis dibagi 4. Karena 4 bisa kita tulis 4 kali 1. Kita tambah di sini ya. 4 ini kita tulis 4 kali 1 ya. Bilangan yang bisa ditulis sebagai kelipatan ya. 4 kali 1 berarti dia adalah bilangan yang habis dibagi 4. Nanti juga 8 itu bisa habis dibagi 4 karena bisa ditulis 4 kali 2. 12 bisa disebut habis dibagi 4 karena 12 bisa ditulis 4 kali 3 dan seterusnya. Kita bisa gantikan 4 kali sesuatu itu dengan sebuah variabel. Kemudian langkah kedua, dianggap benar untuk n sama dengan k ya, maka n-nya kita ganti k. 5 pangkat k kurang 1 habis dibagi 4. Ini kita yakini benar. Kita yakini benar sehingga kita bisa gunakan kebenaran ini untuk membuktikan di langkah ketiga nanti. Ya. Di langkah ketiga dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1. Ya, n-nya kita ganti k plus 1. 5 pangkat k plus 1 kurang 1. Ingat yang kita punya di atas tadi ada 5 pangkat k. Ya ini 5 pangkat k kurang 1. Habis dibagi 4 berarti kita bisa tulis dia 4 kali sesuatu. Ya, 4 kali sesuatu. Sesuatunya ini ya kita simbolkan saja P gitu ya. Kemudian kita bisa geser nih negatif satunya ke sebelah kanan menjadi 5 pangkat 4 sama dengan 4P tambah 1. Sehingga yang kita punya di sini 5 pangkat K plus 1 bisa kita tulis sebagai 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1 dikurangi 1 ya. 5 pangkat K nya bisa kita ganti dengan 4P plus 1 ya, 4P plus 1 kali 5 pangkat 1 kali 5 ya, kurang 1. Ingat perkalian didahulukan, maka 5 kita kalikan ke 4P menjadi 20P. 5 kita kalikan 1 menjadi 5 dikurangi 1. 20P tambah 5 kurang 1, 20P tambah 4. Kita bisa keluarkan angka 4-nya. Ya, kita bisa keluarkan angka 4-nya ini. Ya, kita keluarkan angka 4-nya menjadi 4 kali 5P plus 1. Nah, 4 kali sesuatu. Ya, kita bisa gantikan huruf lain M misalnya. Sehingga untuk 5 pangkat K plus 1 min 1 ini bisa kita tulis 4 kali sesuatu. Berarti ini habis dibagi 4. Nah, ini tujuan kita sudah terpenuhi sehingga terbukti dengan menggunakan induksi matematika. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke kasus yang ketiga ya. Kita lanjutkan untuk kasus yang ketiga. Kalau kasus pertama dan kedua kita bicara tentang persamaan ya. Ada deret, tambah sama dengan gitu ya. Orang kalau bicara tambah senang ya, bunganya bertambah, rezekinya bertambah, temannya bertambah, senang. Kemudian sama dengan, orang bicara soal kesamaan itu menyenangkan gitu ya. Aku dan dia sama-sama apa, menyenangkan ya. Kemudian kasus kedua kita bicara pembagian tadi, habis dibagi ya. Bicara soal pembagian juga menyenangkan ya. Dapat bagian menyenangkan, saling berbagi menyenangkan. Tapi di kasus ketiga mungkin agak sulit dipahami ya, tapi kita coba pahami ya, karena orang cenderung
menghindari yang namanya perbedaan, tidak suka dengan yang namanya perbedaan, sulit menerima perbedaan. Makanya sampai ada festival untuk mempererat kesatuan ya di tengah perbedaan gitu. Ada literasi tentang perbedaan ya, menggaungkan Bhinneka Tunggal Ika, karena memang perbedaan itu membuat orang sulit menerima gitu ya. Ya semoga ini tidak seperti itu ya, tapi kalaupun sulit dipahami, ingat bahwa orang cenderung sulit menerima perbedaan. Jadi pertidaksamaan itu membuat orang agak bingung. Makanya saya akhirkan ya. Tapi dengan pemahaman mendalam ya, diulang-ulang, insya Allah kita bisa menerimanya. Begitu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Agak sampai situ. Kasus yang ketiga ya ini tentang pertidaksamaan. Kita lihat case-nya ya. Oke, ini misalnya ada 2 plus 1 kurang dari 2 pangkat n ya, ini ada batasannya dengan n nya lebih dari sama dengan 3. Jadi untuk kasus yang saya sampaikan yang pertama dan kedua itu tidak dibatasi, berarti dia dimulai dari angka 1, karena induksi matematika dikhususkan untuk semesta bilangan asli ya. Oke, sama kita mau buktikan ini ya, maka langkah pertama dibuktikan untuk n sama dengan 3, karena dibatasi n sama lebih dari sama dengan 3, maka kita mulai dari angka 3. N nya kita ganti 3, 2 kali 3 tambah 1 ya, 6 tambah 1 7 kan ya, 7 itu kurang dari 8 kan, 8 itu 2 pangkat 3 ya, kita arahkan ke tujuannya kan ini ya, kurang dari 2 pangkat n ya, sehingga 2 kali 3 tambah 1 kurang dari 2 pangkat 3, jadi terbukti ya, ini kan benar ya, terbukti. Kemudian langkah kedua kita anggap benar untuk n sama dengan k. Ya sudah, kita ganti saja n-nya dengan k. 2k plus 1 kurang dari 2 pangkat k. Kita ikuti saja alurnya ya. Dengan k-nya tentu saja lebih dari sama dengan 3 ya, atau lebih dari 3 ya, karena 3-nya sudah terbukti. Ya, kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga. Ya, ini dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1. Ya, kita mulai dari 2, n-nya kita ganti k plus 1 tambah 1. Ya saya tulis kanan kiri saja biar nanti tidak membingungkan ya. 2 kali k plus 1, 2k plus 2. Kemudian ada plus 1-nya kita tulis lagi. Kemudian ini saya balik ya, asosiatif kan, komutatif kan, 2 plus 1 kan bisa ditulis 1 plus 2. Karena kita di sini di langkah yang kedua kita cuma punya 2k plus 1 ya, maka kita bawa ke 2k plus 1 ya, sehingga 2k plus 1-nya kita bisa ganti dengan 2 pangkat k, dengan konsekuensinya sama dengannya berubah menjadi kurang dari, karena di sini kita punyanya 2k plus 1 kurang dari 2 pangkat k, berarti yang atas ini kurang dari yang bawah kan ya, sehingga kita bisa tulis seperti ini, 2 kali k plus 1 tambah 1 kurang dari 2 pangkat k tambah 2. Nah, dari sini ya, ingat bahwa 2 itu kurang dari 2 pangkat k, karena k-nya lebih dari 3 ya, lebih dari 3. 2 itu kurang dari 2 pangkat k, sehingga ini bisa kita tulis ke bawah 2 kurang dari 2 pangkat k, sehingga 2-nya di sini kita ganti 2 pangkat k. Kemudian 2k plus 1 tambah 1 kurang dari, karena 2 pangkat k tambah 2 pangkat k, 2 pangkat k tambah 2 pangkat k kan, atau bulatan tambah bulatan kan 2 bulatan, kita bisa tulis 2 kali 2 pangkat k ini ya. 2 pangkat k tambah 2 pangkat k adalah 2 kali 2 pangkat k. Ini ya, ini keterangannya di sini biar lebih jelas. Kemudian 2 kali k plus 1 tambah 1 berarti kurang dari 2 pangkat 1 tambah dikali 2 pangkat k, berarti 2 pangkat k plus 1. Ini sudah sesuai dengan tujuan kita sehingga terbukti. Ya. Kalau kurang jelas silahkan diulang-ulang ya, diulang lagi sambil ya latihan ya. Kita tidak bisa begitu saja sekali melihat video langsung paham ya. Di pembelajaran nyata tahun lalu saya habiskan waktu kurang lebih 2 pekan untuk membahas induksi matematika case ketiga ini. 2 pekan 4 pertemuan untuk satu case saja ya. Jadi kalau PJJ 45 menit diharapkan bisa paham langsung ya silahkan diharapkan ya.
dan semoga bisa ya, apalagi video 10 menit bisa. Wah, itu luar biasa. Tapi tetap bisa kalau kita mau belajar ya. Ya, ingat tujuan saya mengajar bukan buat kalian paham atau bisa mengerjakan, bukan itu. Tapi membuat kalian mau belajar ya. Jadi dengan kalian mau belajar, saya sudah memenuhi tujuan saya sebenarnya. Tapi kalau kalian merasa bisa dan tidak mau belajar, apalagi sudah putus asa duluan, ya berarti saya belum berhasil dalam mengajar kalian dan mengajak kalian belajar. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat, terus bergerak, optimis, harapan itu masih ada. Bila ada pertanyaan silahkan disampaikan ya. Kita akan rangkum PJJ 1 sampai hari ini ya, nanti dalam sebuah form kemudian saya edarkan kalian isi dengan sejujur-jujurnya dan benar ya, karena nilai kalian sesungguhnya bukan dari angka yang tertulis di raport ya, tapi dari kejujuran kalian, dari integritas kalian ya. Ya, untuk teman-teman yang bisa mengikuti bimbingan kesulitan belajar ya, silahkan di-share ke teman-teman yang lain yang belum bisa mengikuti, dan silahkan saling berbagi ya. Untuk yang belum bisa, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan tempat, jadi ya bimbingannya hanya bisa terbatas ini yang bisa kami lakukan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di kelas dalam keadaan riang gembira ya, sukacita riang gembira luka ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.